Puji Tuhan, selamat sore saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dikasih Tuhan. Mari pada sore hari ini dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, kita datang ke rumah Tuhan, kita datang kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar dan Tuhan yang kuasa. Dia yang telah memilih kita sebelum dunia ada. Marilah kita lebih sungguh untuk melayani dan mengasihi Dia, untuk kita menaikkan syukur kita hanya bagi nama Tuhan. Ada sebuah yang pujian yang mengatakan, Tuhan, Kau memilihku sebelum ada. Kau yang membentuk kami Tuhan dan menjadikan kami sampai pada hari ini sebagai kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami naikkan syukur kami lewat pujian penyembahan kami. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau ya pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendak-Mu. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin Tuhan, biar hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Terima kasih Tuhan. Jemarimu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Sebelum ku mengenal-Mu, ku buang hidupku. Namun Engkau
Mari dengan lebih sungguh kita akan pujian ini. Tuhan Engkau, Tuhan Engkau memilihku sebelumku ada. Terima kasih Tuhan. Cuma rindu yang menenunku serupa gambaranmu. Haleluya. Sebelumku mengenalmu, Tuhan hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Aku sampai sejak dulu menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Yesus nafasku, Yesus nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan Kau Raja. Ku baru sangka, tak kusangka sejak dulu Kau menunggu Tuhan. Untuk hidupku di altar-Mu, di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, benar Tuhan. Ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan Kau Raja. Oh, tak kusangka, tak kusangka sejak dulu Kau menuntun hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti kami Tuhan. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan Kau Raja. Biar seluruh nafasku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan Kau Raja. Biar seluruh nafas kami Tuhan, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan Kau Raja. Lewat hidup kami Tuhan, kami mau muliakan nama Tuhan. Lewat nafas ini kami mau selalu mengagungkan nama Tuhan. Lewat kehidupan kami Tuhan, kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan.
menaikkan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami datang sujud di altar-Mu. Kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami bawa segenap hati kami, kehidupan kami. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Kami mau bersyukur. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Kami ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami memakai hidup kami menjadi saksi-Mu. Kami memakai mulut ini untuk menyembah-Mu. Kami ingin naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau terlalu baik Yesus. Kau sungguh terlalu baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Hidup yang tidak layak Engkau layakkan Tuhan. Hidup yang tidak kudus Engkau kuduskan Tuhan. Selama ini Kau menanti waktu akui semua dosaku. Amin Tuhan. Ku lepas kehendakku Yesus. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan Kau Raja. Ku tak kusangka, tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku Tuhan. Ku lepas kehendakku. Amin. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan Kau Raja. Ku biar seluruh nafasku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan Kau Rajaku. Amin Tuhan. Dan seluruh nafas yang masih Tuhan beri bagi kami Tuhan, kami mau kembalikan, kami mau berikan, untuk kami mau menyenangkan kembali hati-Mu. Untuk kembali kami mau naikkan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kami tidak ada apa-apanya tanpa-Mu Tuhan. Kami bukanlah orang-orang yang berharga jika Engkau yang membuat kami berharga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih anugerah yang telah Engkau berikan cuma-cuma kepada kami. Kami mau pakai kesempatan itu
untuk kami berikan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau berkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar urapan Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati pada sidang jemaat yang ada. Ibadah ini diurapi Tuhan. Setiap jemaat-jemaat Tuhan diurapi Tuhan, sehingga kami merasakan urapan daripada Roh Kudus, mengurapi, memperbaharui, membasuh setiap sidang jemaat yang ada. Engkau ampuni, kuduskan hati ini Tuhan, agar kami layak di saat kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, kami mau singkirkan, mau hancurkan dalam nama Yesus. Biar kami berkemenangan, kami bersorak-sorai dengan kebebasan untuk kami memuliakan nama Tuhan. Untuk rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan di rumah, tetap Engkau pimpin langkah kaki mereka, agar mereka bisa di tempat ini dengan penuh sukacita bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara semua. Pada sore hari ini kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Berikan yang terbaik, berikan sukacita, penuh kegembiraan karena kita datang kepada Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, Kau ubah ratapku menjadi tarian, karena ada Tuhan, pengharapan Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku, Kau gantikan dengan sukacita, cita jiwaku bermasmur dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Kau ubah ratapku dengan amin ya. Kita katakan pujian ini. Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bermasmur karena kebaikan-Mu Tuhan. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan, Kau ubah ratapku menjadi tari-tarian, Kau ubah ratapku menjadi tarian. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, Kau berikan sukacita. Jiwaku bermasmur karena Engkau Tuhan. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Nyanyilah dan menarilah, nyanyilah dan menarilah. Bagi siapa? Sang Raja. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, puji dan sembah Tuhan. Amin. Tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia hanya kepada Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Yesus, sukacita bersorak bersama-sama. Hei, nyanyilah dan menarilah bagi
menarilah, bagi kita akan berdiam, kita akan berdiam, memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya, 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 amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Untuk selama-lamanya, kasih Tuhan tidak pernah berubah saudara. Bila kasih kita juga kepada Tuhan untuk juga selama-lamanya, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Haleluya. Hanya Engkau Yesus Tuhanku yang menjadi kuasa atas hidupku Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau ya kebenaran Tuhan, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Hanya Yesus yang menjadi satu-satunya dalam kehidupan kita saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya. Amin, amin, amin Tuhan. Sumber dari segalanya, Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan, Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Dengan sungguh kita katakan, hanya Kau alasan kan Tuhan. Kaulah alasan dengan iman untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Benar Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidup kami takkan sama karena ada Engkau dalam kehidupan kami. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan.
hanya Engkau yang menjadi alasan untuk kami masih menjalani hidup ini Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi alasan sehingga kami masih kuat untuk menjalani hidup ini Tuhan. Hidup ini berasal daripada Tuhan, dan hidup ini kami mau pakai untuk Tuhan. Kami tak mau sia-siakan hidup yang Tuhan sudah beri. Kami tak mau sia-siakan kesempatan yang masih Tuhan beri. Tapi kami mau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau pakai untuk menjadi saksi dan terang dimanapun kami berada Tuhan. Layakkan kami, mampukan kami, kuatkan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan kerendahan hati kami Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan Yesus. Sadar bila ku ada karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh Tuhan, kami tahu hidupku syukurku kami naikkan padamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Ini kami Tuhan, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena
berharga Tuhan. Di matamu segenap hidupku persembahkan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya untuk bangkit berdiri. Kita hidupku Tuhan, hidupku ini kami Tuhan. Engkau lihat kami pribadi lepas pribadi, Engkau tahu segenap hidup kami Tuhan. Takkan ku dalam kemuliaan-Mu. Berharga di matamu. Terima kasih Yesus. Segenap hidupku bersembahkan. Hidupku adalah penyembahan. Hidupku penyembahan. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Biar Engkau pakai hidup kami Yesus. Amin. Kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di matamu Yesus. Di matamu segenap hidup kami, segenap hidupku persembahkan. Sekali katakan, Engkau hidupku Tuhan. Hidupku adalah penyembahan bagimu Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, takkan ku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan hati kami hanya bagi nama Tuhan. Engkau pakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau ada dalam jalan-Mu. Kami mau ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami mau ada di jalur-Mu Tuhan. Pakai kami, urapi kami, mampukan kami. Kuatkanlah, mampukanlah jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Bantu kami Yesus, teguhkan kami Tuhan, untuk kami tetap setia, untuk tetap kami taat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Penyembahan bagi nama Tuhan. Segenap hidup kami Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu. Oh, kita hidup berharga. Hidupku berharga di matamu.
Engkau Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan penyembahan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur, terima kasih untuk keberadaan kami, untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang berjalan, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Pujian-pujian kami bagaikan korban yang naik ke hadapan hadirat Tuhan. Berkati tim pemuji yang sudah melayani. Saatnya akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami, biar Roh Kudus mengurapi kami semuanya Tuhan, supaya kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu secara khusus, kuduskan kami, ampuni dosa kesalahan kami dengan darah-Mu. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hati kita penuh dengan pujian dan syukur. Hari ini Minggu tanggal 23 Juli 2023. Kita ada di minggu terakhir di bulan Juli. Saya akan menyampaikan, belum ya, masih sekali lagi, masih ada minggu kelima rupanya. Saya akan menyampaikan pada hari Minggu ini tanggal 23 Juli 2023, yaitu saya ingin berbicara Tuhan ada, hidup kita ini berbeda. Karena Tuhan ada, Tuhan yang besar, Tuhan yang mempunyai kuasa, Tuhan yang menolong, ya, sehingga hidup kita ini berbeda. Coba kita melihat satu ayat dulu. 2 Timotius pasal 3 kita membaca 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ayat 15 sampai dengan 16. 2 Timotius 3 ayat 15. Mari kita berdiri bersama-sama, kita baca. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 16. 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Silakan duduk. Kita orang Kristen, ya, dasar Kristen kita ini, ya, kita orang Kristen mempunyai, ya, kitab suci, yaitu Alkitab ini, ya, atau Bible.
Ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang kita perhatikan adalah ayat yang ke-16. Segala tulisan dalam kitab suci ini itu diilhami oleh Allah, dinafasi, ya, diilhami oleh Allah, dan dikatakan itu bermanfaat, berguna, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Alkitab ini ya diilhami ya, oleh Allah dan itu bermanfaat, berguna. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tahun-tahun belakangan ini ya, kita melihat banyak kemajuan ya, khususnya memang di bidang sains, di bidang teknologi, iptek, ilmu, pengetahuan, teknologi. Memang Alkitab sudah menubuatkan ya, pengetahuan akan bertambah. Nah, saya membaca bahwa para ahli ini menemukan ya ada benua yang lebih besar daripada bumi ini, saudara-saudara. Ya, bukan satu, lebih dari satu. Ya, coba saudara buka. Ya. Jadi lebih besar dari bumi ini, lebih dari satu, luar biasa. Pertanyaannya, apakah si penyelidik ini menyelidiki siapakah yang menciptakan bumi ini dan bumi yang ditemukan itu, planet yang ditemukan itu, saudara-saudara, apakah mereka mengenal penciptanya, saudara-saudara? Ada beberapa tahun-tahun belakang ini penemuan-penemuan baru. Ada katanya sedang diselidiki otak dinosaurus. Kita sepertinya anak-anak seperti dongeng aja ya, binatang besar. Dan sedang diselidiki katanya otak ini. Berarti kan dinosaurusnya ada nih, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya, adakah yang menyelidiki itu? Siapa yang menciptakan binatang dinosaurus itu, saudara-saudara? Dan apakah mereka mengenal si penciptanya itu? Di Indonesia ini ada beberapa agama. Pertanyaannya, apakah lewat agama itu banyak orang menyelidiki ya tentang Tuhan, ya, tentang Allah di dalam kitabnya? Adakah mereka dengan agama yang mereka anut mengenal Tuhan atau Allah yang disembahnya? Alkitab ini, firman Allah katakan, yang dikanonisasikan loh ya, 66 kitab. Perjanjian lama 39, perjanjian baru 27, jadi 66. Lebih dari situ kita ya memang ada kitab-kitab tambahan yang lain, apokrif namanya, tapi kita tidak mempercayai itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Alkitab ini, tulisan ini diilhami, dinafasi oleh Allah. Ini berguna.
bermanfaat. Ya. Sehingga kita dengan mendengar tulisan di dalam Alkitab ini, atau kita membaca Alkitab ini, kita boleh mengetahui tentang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Bahkan kita seisinya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dimulai dari Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di akhir juga nanti ada bumi dan langit baru, saudara-saudara. Satu waktu bumi yang pertama ini akan dihancurkan, Tuhan mengganti dengan bumi dan langit baru. Itulah sorga, saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi lewat kitab ini kita boleh mengetahui pencipta kita, dan kita mengenal Allah yang kita sembah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Satu waktu kejadian dalam hidup saya masih bujang waktu itu, dan saya membantu di satu gereja. Kejadiannya sih di persimpangan Romangun, Jalan Pemuda itu. Lampu saya hijau, saya jalan, tiba-tiba ada mobil yang dengan kecepatan tinggi, dia melesat. Saya coba menghindar, tapi tetap juga kena, saudara-saudaraku yang kasih. Waktu itu saya pengerja, istilahnya membantu di satu gereja. Waduh, saya harus bertanggung jawab ini mobil, karena mobilnya penyok. Saya coba mengejar saudara-saudara waktu itu, mobil itu. Tiba-tiba saya kehilangan jejak. Tuhan tolong. Terus saya jalan aja, tiba-tiba di satu tempat saya buntu, di jalan buntu. Ke depan buntu, kalau ke kiri lagi jalan berapa rumah buntu, ke kanan lagi berapa rumah buntu. Akhirnya saya ambil keputusan ke kiri, saudara. Saya lihat mobil yang menabrak saya, mobil yang saya bawa itu ada di situ. Ini dia nih. Oh, terima kasih Tuhan. Lalu saya masuk ke rumah orang tersebut. Lalu saya katakan, maaf Bapak, tadi Bapak menabrak mobil yang saya bawa. Dia sedikit agak kaget, saudara. Tadinya sedikit berdebat, akhirnya saudara-saudaraku, baik, saya akan bawa ke bengkel yang saya kenal. Aduh, hati saya tentram. Lalu dia curhat, saudara-saudaraku. Belakangan ini saya banyak masalah. Istrinya meninggalkan dia, dan dia mempunyai anak kecil yang harus dia urus. Dia harus antar ke sekolah, dia harus bekerja, makanya dia cepat-cepat tadi, saudara-saudara. Terus akhirnya katakan, saya bilang itulah hidup kita. Kita butuh Tuhan. Saya nggak percaya Tuhan, katanya. Waduh, saudara, ateis nih, saudara. Dia begitu kecewa dalam hidupnya, dia bilang. Kalau Tuhan ada, nggak mungkin istri saya meninggalkan saya begini rumah. Pokoknya dia mengeluh, saudara-saudaraku. Tidak ada Tuhan. Saya diberikan hikmat oleh Tuhan. Saya katakan, saya ada di rumah Bapak ini karena Tuhan ada yang memimpin. Kalau Tuhan tidak ada memimpin saya tidak akan ketemu rumah Bapak. Akhirnya hati dia luluh. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong Bapak dan rumah tangga Bapak. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Penting. Kita mengenal Tuhan itu.
Tuhan yang besar. Ya, Tuhan yang menjadi sumber. Tuhan yang mengubah, yang berkuasa atas kehidupan kita. Kalau saudara mempelajari Alkitab, saya senang ya. Satu waktu malam waktu Jumat si Oma Diana katakan, aduh Pak Pendeta, ya dia lagi ya menunjukkan Alkitabnya yang baru dengan huruf yang besar, dia mulai membaca Alkitab. Oh bagus, ya saudara-saudaraku, ya membaca Alkitab. Di situ kita, ya kita memang perlu berdoa supaya bukan saja konsumsi otak kita, ya membaca Alkitab, tapi kita berdoa supaya ya firman Allah katakan kan huruf-huruf ini mati tapi roh yang menghidupkan. Kita rindu supaya Roh Kudus ini menghidupkan huruf-huruf mati ini. Bukankah kadang-kadang kita ketika baca sepertinya ya dalam tulisan ini ada kata-kata yang seperti melompat gitu ya, hidup. Ya, contohnya seperti air. Kan satu waktu kan kadang-kadang di kolam tuh ada suka ikan yang melompat, cari udara dia rupanya. Nah, kadang-kadang juga kita ketika kita membaca Alkitab, saudara-saudara, tiba-tiba ada entah satu kata, dua kata, satu kalimat, ya, satu ayat itu dia melompat. Maksudnya dia berbicara begitu kuat, ya, memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, yang pertama, ya, Tuhan itu ada. Bagaimana kita mengetahuinya? Dengan kita menyelidiki, membaca firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, bukankah kita bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi kita mau melakukan. Bahwa itu Tuhan itu ada, sehingga hidup kita ini berbeda karena Tuhan itu ada. Coba kita melihat satu ayat lagi, Mazmur 121. Satu waktu umat Tuhan membanding-bandingkan Coba kita membaca ayat 1 sampai yang ke-7, Mazmur 100. Nyanyian Ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ya. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, kita tahu bahwa mereka ketika mereka keluar dari Mesir dalam pimpinan Tuhan, dengan tangan Tuhan yang kuat dan penuh kuasa, mereka keluar dari jajahan Mesir, dari Firaun, dan mereka melakukan perjalanan ke tanah perjanjian. Tapi di dalam perjalanan ya seperti kita kadang-kadang, saudara-saudara, ya agak bimbang, adakah Tuhan? Ya, kita maunya yang kelihatan gitu ya kan, yang real. Ada Tuhan. Sebab itu mereka coba mengikuti ya membangun lembu ya. Dikatakan ini Allah,
yang kelihatan, menyembah. Oh, Tuhan marah, saudara-saudara. Dan dikatakan di sini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolongan? Bukankah seringkali kita juga demikian, saudara-saudara, dalam hidup kita? Ketika kita menghadapi kejenuhan hidup, ketika kita menghadapi tantangan, masalah, kekurangan, ya, musuh dan lain-lain, seringkali kita juga berkata, di manakah akan datang pertolongan? Kita diingatkan bahwa di sini dikatakan Tuhan itu ada, Tuhan itu mampu menolong. Saudara-saudara, ayat 2 kata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakiku goyah, penjagaku. Ada Tuhan, ada yang menjaga kita, ada yang memelihara kita, dikatakan saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Karena Tuhan ada, kita tertolong, saudara-saudaraku. Kita harus yakini ini. Ya. Bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan kita itu ada. Ya, yang kita percayai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia juru selamat, dia ahli menyelamatkan kita. Kita percayai itu, saudara-saudara. Dia tidak kelihatan tapi dia nyata. Itulah kemarin minggu lalu katakan, ada nilai yang kita pahami yang lebih besar dari yang kelihatan ini. Sehingga kita menjadi anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Ya, dapat anak-anak Tuhan yang dahsyat. Begitu juga saudara-saudara. Yang tidak kelihatan itu nyata. Walaupun Tuhan tidak kelihatan, Tuhan itu ada. Amin. Contohnya satu waktu ketika saudara memandang keluar jendela, lalu saudara melihat pohon goyang-goyang. Ya kan? Lalu saudara merasakan ada ya angin sepoi-sepoi. Apakah saudara melihat angin itu? Tapi nyata, itu yang membuat pohon itu goyang, membuat saudara merasa sejuk. Benar nggak? Tuhan tidak lihat, tapi dia nyata. Dia sanggup menolong saya dan saudara. Dia sumber dari segalanya. Dia mampu mengubah hidup kita. Kuasanya dapat menolong kita. Sehingga hidup kita berbeda. Tidak kelihatan tapi nyata. Sekarang kan saudara ya punya telepon seluler ini. Saya 40 tahun yang lalu, waktu tahun 80, saya punya sepupu, dia sudah tinggal di negara maju, di Amerika. Dia panggil saya, dia bilang, ya, dia panggil saya kakak, bahwa ke depan kita nanti kalau telepon gratis. Saya tadinya nggak ngerti, saudara. Dan dikatakan kita kalau berbicara dengan orang dia dekat sekali. Waktu dulu saudara-saudara, itu kalau kita interlokal, ya kan, jauh sekali, makanya biayanya mahal banget ya kan gitu. Sekarang dengan ada wifi, ada internet, jadi kalau di daerah-daerah tertentu ada wifi,
ya, gratis kita, ya, bisa bicara sampai pagi ketemu pagi, ya kan gitu. Bisa apa, video call, ya kan, kita bisa lihat orangnya jauh di sana. Kemarin teman saya ke Amerika, dia karena ada tugas organisasi, kita by video call aja deh, ya kan, bicara. Walaupun dia puluhan jam di negara sana, dia begitu dekat. Kita bicara, menyelesaikan tugas yang dikerjakan di Indonesia, di Jakarta ini. Begitu dekat, saudara-saudara. Ya, telepon ini, internet ini. Ya, karena apa? Ada gelombang yang kita tidak tahu yang bekerja sehingga ya yang tidak kelihatan itu, ya, sehingga kita bisa komunikasi, sehingga kita bisa, ya, sekarang bisa Zoom, bisa juga kalau video call bisa banyak orang, kita bukan satu orang aja, bisa beberapa orang kita, ya, ngomong bergantian gitu, saudara-saudara. Nah, ini nyata walaupun tidak kelihatan, saudara-saudaraku, karena ada gelombang-gelombang yang bekerja itu, ya. Saya ingin mengatakan Tuhan ada sehingga hidup kita berbeda. Tuhan ada dan Dia tidak berubah. Dia sanggup menolong saya dan saudara. Kita tidak perlu takut, saudara-saudaraku. Kita akan melihat beberapa contoh orang yang, ya, tentang orang yang karena hal-hal yang, ya, kelihatan, ya, tapi dia tidak berhasil. Ada orang yang, ya, oleh hal-hal yang tidak kelihatan dia berhasil, ya. Contohnya coba kita lihat Bilangan pasal yang ke-13, ya, tentang Ulangan 13. Saya Bilangan 13, Bilangan 13. Bilangan 13 di sana menceritakan tentang, ya, ada pengintai yang diutus, ya, baik 10 pengintai maupun ada 2 pengintai, ya, 13, 14. Bapak Ibu nanti baca saja di rumah. Jadi ada yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Yang 10 orang ini, saudara-saudaraku, ya, dia melihat bahwa musuhnya itu tinggi besar. Mereka itu kecil seperti belalang, jadi ketakutan. Ya. Jadi mereka, ya, melihat tapi tidak berhasil, maksudnya takut, membuat takut. Nah, kedua orang yang lain itu yaitu 2 orang itu, ada 2 orang, ya. 2 orang itu siapa namanya? Yosua dan Kaleb. Dia tidak melihat yang dilihat, tapi dia berhasil. Kenapa? Karena dia melihat ada Tuhan yang menyertai. Lebih besar. Kita tidak perlu takut, katanya. Kita akan makan mereka, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, mereka bersemangat. Dia percaya ada Tuhan di pihaknya yang akan mengalahkan. Nih, tadi ada orang yang melihat tidak berhasil, yang ini tidak melihat tapi berhasil. Karena dia, walaupun Tuhan tidak kelihatan, tapi dia nyata, dia ada di pihaknya, saudara-saudaraku yang kasih.
Coba kita melihat lagi 1 Samuel pasal yang ke-17 mengenai Saul dan Goliat. Saul melihat, aduh, Goliat ini tinggi besar, ya, gagah perkasa, ya, membuat dia takut, saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi satu waktu dikatakan dari orang-orang Israel, ada seorang gembala, Daud, yang kecil, saudara-saudaraku, ya, tetapi ya, dia melihat bahwa ada Tuhan di pihak dia, sehingga dia berhasil, dikatakan walaupun dia kecil, dengan pengalih-alih, kalau kita bilang sekarang anak-anak itu jepretan gitu ya, saudara-saudara, karena dicoba untuk baju perangnya Saul, semua perlengkapan keberatan, saudara, nggak cocok. Akhirnya ya dia pakai ketepel gitu ya, melawan si Goliat itu, Daud. Dan tetapi di atas semuanya dikatakan bahwa Daud percaya, ya, dikatakan dia tidak tawar hati, ya, karena ada Tuhan yang menyertai. Kalau Bapak Ibu baca 1 Samuel pasal 17 ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, kata dia bersaksi, ya, bahwa dia pernah mengalahkan, ya, beruang, mengalahkan singa, dikatakan itu karena Tuhan. Nah, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kalau saudara baca seterusnya, Saul coba memperlengkapi dengan pakaian perangnya dan senjata, tapi dia, ya, tidak bisa bergerak malah, ya. Dikatakan aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Lalu dia dengan seadanya pakai, saudara-saudaraku yang kasih, ya, mengalahkan si Goliat ini. Karena Daud, dia berhasil, ya, kan dia melihat yang tidak kelihatan itu real, ada menyertai dia, ya, ada Tuhan yang menyertai dia sehingga dia mengalahkan. Satu waktu kalau saudara baca juga di dalam 2 Raja-Raja pasal 6, ya, ada satu peristiwa ketika tentara Aram mengepung, ya, 2 Raja-Raja pasal 6 di sana, mengepung Elisa dan budaknya pada waktu itu, Gehazi. Ketakutan bujangnya ini, karena ketika dia buka jendela, dilihat begitu banyak tentara Aram itu. Tetapi Elisa ini dia, ya, dia berdoa, ya, kepada bujangnya supaya dia melihat yang tidak kelihatan itu menjadi real. Kalau saudara baca, coba lihat ayat yang ke-15, 2 Raja-Raja 6. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah Tuhan, apa yang akan kita perbuat. Ayat 16 jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Secara mata jasmani, bujang ini, Elisa ini tidak buta. Kenapa? Kalau kita baca ayat tadi, dia membuka jendela, dia lihat tentara, matanya nggak buta. Nah, apa yang dimaksud dengan Elisa berdoa buat mata rohaninya? Banyak kali juga saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus juga berdoa supaya kita, mata rohani kita melihat yang tidak kelihatan itu nyata, bahwa Tuhan itu ada, dia menolong, ya, dia berkuasa, ya, dia tidak berubah.
sehingga kita mengalami satu terobosan dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita senantiasa dapat menaikkan syukur, kita dapat senantiasa memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita semua, jemaat yang ada, semua yang mengikuti secara online. Ingat, Tuhan ada, sehingga hidup kita berbeda. Kenapa? Karena kuasanya yang mengubahkan, karena kuasanya menolong kita, ya, karena kuasanya yang melakukan keajaiban dengan perbuatan-perbuatan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih, kami
Kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ada dalam hadirat-Mu. Kami boleh menikmati bait-Mu Tuhan. Kami menikmati firman-Mu. Kami menikmati kuasa-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengenal Engkau. Kami mau percaya kepada-Mu. Kami mau terus melihat Engkau nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus melihat bahwa Engkau berkuasa dalam kehidupan kami. Inilah umat-Mu Bapa yang datang beribadah kepada-Mu. Inilah kami umat-Mu Tuhan yang membutuhkan Engkau. Kami datang kepada-Mu lewat ibadah ini karena kami tahu Engkau ada Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena Engkau ada. Pertolongan-Mu bagi kami. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Dan Kau akan terus menjaga kehidupan kami. Satu yang kami yakini untuk selama-lamanya, pertolongan kami datang dari Tuhan. Hancurkan segala keangkuhan, hancurkan segala kesombongan. Haleluya. Yang hari ini Tuhan, hari ini Tuhan, Engkau lawat kami. Dan itu nyata dalam hidup kami. Biarlah untuk selamanya kami akan mengandalkan Tuhan. Yang tidak kami lihat dengan mata ini, tetapi mata rohani kami selalu melihat Engkau ada bersama dengan kami. Menolong dalam setiap kekurangan kami. Menolong dalam setiap kesusahan kami. Menyembuhkan saat kami sakit, meneguhkan iman saat kami goyah, saat kami takut, saat kami khawatir. Engkau hadir memberikan pertolongan kepada kami. Itu yang kami imani Tuhan. Berkatilah kami umat-Mu. Berkatilah kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami berkumpul bersama di tempat ini, sembahyang bersama-sama, memuliakan Engkau bersama-sama. Kami tahu ada berkat dahsyat turun di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau terus jaga hati kami. Menjaga terus percaya kami ini Tuhan. Supaya tidak digoyahkan oleh apapun yang datang dari dunia ini. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami membawa korban persembahan kami. Ya Tuhan, apa yang kami bawa lewat tangan kami ini Tuhan, itu boleh berkenan di hati Tuhan. Harta benda yang kami miliki datangnya dari Tuhan. Biarlah apa yang kami bawa ini Tuhan, itu diberkati Tuhan. Dan boleh berguna untuk kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau mengurapi pelayan-pelayan-Mu. Dengan ucapan syukur, kami akan berikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati
tetap bersama dengan kami. Dengan iman kami yakin Tuhan bahwa Engkau meluputkan kami dari bahaya, menyingkirkan semua, oh Tuhan, derita-derita yang datang dari dunia ini, sakit penyakit dihalaukan, kekuatan baru akan datang bagi kami semua. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang hari ini datang dalam rumah-Mu Tuhan. Ada waktunya Engkau akan menyatakan sebuah perbedaan Tuhan antara orang-orang yang setia dan orang-orang yang tidak setia. Di mana Allah yang dahsyat itu akan memberkati orang-orang yang selalu mengandalkan Engkau, yang selalu datang kepada Engkau, yang selalu berharap kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, kami semua yang ada dalam ruangan ini, ada berkat yang khusus yang mungkin tidak kami lihat dengan mata hari ini, tetapi itu akan nyata di hari-hari akan datang. Memberkati setiap keluarga, memberkati setiap anak-anak muda remaja yang ada Tuhan. Kami semua tidak satu pun terlewatkan dari jamahan tangan Tuhan. Dan sebentar kami keluar dari ruangan ini, hati kami dibahagiakan, iman kami dikuatkan. Kekuatan-kekuatan yang dahsyat datang dari sorga memenuhi kehidupan kami. Diberikan kami damai Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita, keluarga kami didamaikan. Engkau akan memulihkan kami semua. Terkhusus kami berdoa, ya Tuhan buat Brilbres, Engkau jamah, pulihkan kesehatannya kembali. Ya boleh beraktivitas ya Tuhan. Haleluya. Juga kami berdoa buat Ibu Nenggolan yang sampai hari ini dia rasa Tuhan badan bagian kanan yang tidak bisa digerakkan. Kami memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang punya kehidupan ini, berikanlah kemurahan-Mu kepada Ibu Nenggolan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang sakit yang kami kenal dijamah disembuhkan di dalam nama Yesus. Teringat Tuhan buat saudara-saudara kami, anak-anak kami yang tidak bersama dengan kami Tuhan. Lawat juga mereka, jaga juga iman mereka, jaga juga hati mereka, supaya hidup mereka Tuhan tetap hidup dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan, doa kami buat bangsa negara ini Tuhan, menghadapi pemilu. Biarlah Tuhan ada pikiran-pikiran, otak-otak jahat yang merancangkan kerusuhan, keresahan, oh Tuhan, ketidaktentraman di negeri ini dibatalkan di dalam nama Yesus. Biar Tuhan, kami percaya pemimpin atas segalanya, Engkau sudah menetapkan pemimpin yang tepat Tuhan, dan kami tetap memohon, berikanlah yang punya hikmat Tuhan, yang punya roh takut kepada Tuhan, dan membawa negeri ini menjadi negeri yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Daerah-daerah di mana kami tinggal Tuhan, dari tempat ini sampai di mana umat-Mu tinggal, ya daerah-daerah itu menjadi daerah yang diberkati Tuhan, sehingga kemuliaan Allah nyata di sana dan orang-orang melihat Engkau lewat kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, ada jiwa-jiwa yang akan bergabung untuk sembahyang bersama-sama di tempat ini Tuhan. Hati diluluhkan, jalan dibukakan, supaya banyak jiwa-jiwa yang datang menyembah kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Persembahan umat-Mu yang mereka bawa dengan senang hati, mereka akan Engkau akan berkati dan kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Oh haleluya, yang melakukan firman Tuhan, mengembalikan milik Tuhan, janji Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Semua yang sudah melayani dan kami yang sudah beribadah, kami diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh sebentar kami pulang, biarlah Tuhan pimpin jalan kami, kaki kami dilindungi Tuhan. Ya perjalanan dengan jalan kaki, berkendaraan,
semua dalam penyertaan Tuhan. Kami boleh tiba dengan selamat dan Tuhan pertemukan kami lagi di hari-hari yang sudah ditetapkan untuk kami datang beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat-Mu lagi buat sepanjang minggu yang akan kami jalani. Umat-Mu yang bekerja, Tuhan berkati dalam pekerjaannya. Yang masih sekolah, Tuhan berkati dalam sekolahnya. Haleluya, aku percaya dengan iman. Kalau kami berjalan dan mengandalkan Tuhan, apa yang kami perbuat Tuhan, Engkau buat berhasil. Terima kasih, inilah doa kami. Inilah doa kami dengan penuh syukur yang kami panjatkan dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan, persekutuan, pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.